dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Salah gue, berarti gue salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gue salah tadi sama gue sedikit. Biar saya giliran. Kelihatan gue udah backlight. Khususan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sababi ahli al-jannah Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain kafati ahli al-kisah Sumaruhil Imam Ali Zainal Abidin wal Imam Muhammad Al-Baqir wal Imam Ja'far As-Sadiq wal Imam Musa Al-Kadhim wal Imam Ali Al-Uraidi wal Imam Muhammad Ar-Rumi wal Imam Isa An-Naqib wal Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa wal Imam Muhammad Sayyid Sam'ah wal Imam Muhammad Sayyid Nirbat Sayyidina Imam wal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyid Imam Abdullah Ba'alawi wal Imam Ali Sayyid Darab wa Sayyid Ahqab Muhammad bin Abdul Rahman As-Saqaf wal Ali bin Ali Khalid wa Samsul Hujjatul Islam Ali Al-Ghazali wa Sayyid Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Sayyid Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Sayyid Salim Sumar Al-Hadrami wa Sayyid Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Manibari wa Sayyid Imam Umar Al-Muhdar Sultan Al-Malai Al-A'la Sultan Al-Sharif Muhammad Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus wa Ali bin Abi Bakar Al-Shakran wa Jamil Masyadid fi Tauhid min ahli la ilaha illallah bil Al-Bas Al-Habib bin Abdul Rahman Al-Atas wa Sayyid bin Abdullah Baras Alhamdulillah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib Usulin Burhim Mubbi Rabbani wa Gawsi Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa imamin Abdul Batina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa Habib Sayyidina Abu Bakar Al-Idrus wa Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi wa Habib Sayyidina Salim Al-Atas wa Ahmad bin Ali Al-Haddad wa Ali bin Ali Al-Habsi Sunnah Al-Badi wa Sayyidina Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsi wa ila Haji Abdullah bin Umam wa ila Ibu Haja Fatimah binti Mujiasmi Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Para ibu ustazah yang saya hormati dan ibu-ibu yang ada di hadapan saya yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdullah dan Ibunda Haja Fatimah, dan juga saya punya teman-teman zaman dulu dari rambut saya menghitam sampai memutih. Ya, aneh Amanda, teman-teman camping saya dulu. Masuk Bang Juki ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang kumpul pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini tokoh sufi besar, anak seorang raja yang kemudian menjadi raja. Tapi kemudian kerajaan itu dia tinggalkan, pemegang dunia itu dia tinggalkan, orang pada berebut kekuasaan, beliau malah meninggalkan kekuasaan. Orang pada berebut jabatan, beliau malah meninggalkan jabatan.
orang pada berlomba-lomba menumpuk harta, beliau malah menghindar dari itu harta. Sampai ditanya nih Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Di saat orang sibuk mencari harta, kau malah meninggalkan. Di saat orang sibuk mencari kedudukan, kau malah meninggalkan. Di saat orang sibuk mencari pangkat, ada yang bukan nabi, dia ngaku nabi, akhirnya jadi nabi palsu. Ada yang gak punya ijazah, ngaku punya ijazah, jadinya ijazah palsu. Itu karena demi pangkat dan jabatan. Ini Syekh Ibrahim, kenapa kau tinggalkan itu semua? Maka Syekh Ibrahim bin Adham menjawab 3 perkara yang menjadikan saya meninggalkan itu semua. Ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh buat kita semua. Pertama, beliau ngomong begini, aku tinggalkan itu semua. Alasan yang pertama, ra'aitul qabra muhisan wa laisa ma'i mu'nisun. Aku melihat kubur tempat yang sunyi, sementara tidak ada bersamaku siapapun yang jadi penghibur. Jadi Syekh Ibrahim itu ninggalin kekuasaan karena dia mikir kubur tempat sunyi, tidak ada tempat, tidak ada teman yang jadi penghibur. Nah ibu-ibu sekalian, kita semua ini masih akan ngadepin yang namanya lomba kubur, dan itu jadi rumah abadi kita. Awwalu manazilil akhirah, perkara pertama daripada urusan akhirat adalah kubur. Kemanapun kita melangkah pada akhirnya akan balik ke rumah abadi. Sebagaimana kita punya rumah sementara di dunia, kita kemanapun pada akhirnya kita akan pulang ke rumah kita. Padahal itu tempat sementara di dunia, apalagi kubur yang merupakan tempat abadi. Makanya kata seorang penyair begini, walayas habal insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum thumma yarhalu. Itu penyair saking sayang. Makanya ibu-ibu boleh nyanyi sakit. Kayak tadi baca maulid itu boleh. Dapat tuh. Jangan lagi galau nyanyinya lagi. Itu ada orang gerobak dari bolak-balik depan rumah saya. Karena rumah saya di pinggir jalan, itu bolak-balik kalau pas gerobak. Lagunya apa? Kurang apa diriku, laku berikan semuanya untukmu. Kan tolol. Kenapa semuanya diberikan untuk orang lain, untuk suami, untuk Allah? Ini kadang-kadang saking kita suami semuanya untukmu, untuk Allah. Suami ada saatnya dekat ibu, ada saatnya akan pisah. Ibu pun ada saatnya dekat suami, ada saatnya akan pisah. Ada seorang istri, makan bu, makan, kok lagi makan. Suaminya dia ngomong gini, bang, lama di rumah tangga, lu di depan jenazah suaminya. Luar biasa kesetiaan lu bang. Kalau bukan karena qadarullah kayaknya berat gua buat pisah sama lu bang. Pokoknya lu laki luar biasa bang. Susah cari gantinya. Dipuji itu suami oleh istrinya di depan jenazah. Enggak lama ada perempuan datang bawa anak ikut nangis. Ditanya, itu siapa? Saya istrinya juga. Bang, satu bang. Awalnya luar biasa, ujung-ujungnya bangsa. Ada seorang suami ditinggal mati sama bininya. Kuburan bini itu dipasung. Tetangganya bilang, Pak, ya redo. Saya redo. Kalau redo, kenapa 3 hari bapak kipasin mulu kuburan bini bapak? Saya kipasin bukan karena nggak redo. Bini saya pesen, kalau kuburannya belum kering, jangan kawin lagi. Terus, makanya saya kipasin. Jadi palayas habal insana min ba'di mauti. Gak akan ada yang menemani kepada manusia.
Jangan main HP kan. Kakak kalau ikut Abi nggak boleh main HP. Dengerin Abi ceramah. Orang dengerin, masa kakak nggak dengerin Abi. Ini anak saya ikut yang nomor 1. Karena dia pengen ke UIN. Saya suruh tangan kalau orang lain nganterin, makanya saya yang nganterin. Bukan apa, aku nungguin lama, 9 tahun ke-10 baru punya anak. Tetangga udah ngomong macem-macem. Suruh inilah, suruh itu. Suruh cari lagi, iya gue tampolin kan gak tanggung jawab dia. Saya bilang sama orang-orang yang ngomong, lu punya anak enak gak? Enak. Kalau bawa berkat ada yang ngubur-ubur, iya. Waktu itu saya belum punya anak. Gue gak enaknya tuh kalau bawa berkat gak ada yang ngubur-ubur. Tapi gue tidur gak ada yang gangguin. Begitu. Lu kan tidur anak-anak suruh bangun. Berarti itu sering kan begitu. Bro. Ya alhamdulillah. Bismillah. Tahun ke-9, tahun ke-10 punya. Gak taunya begitu anak ini yang pertama baru 12 tahun jadi saya udah bunting lagi. Tetangga nanya, udah bunting lagi saya kodok. Lahir anak kedua perempuan lagi. Lahir anak ketiga perempuan lagi. Gak apa-apa orang bilang saya anak laki, ya aku punya anak udah bagus. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, gak akan ada yang menemani kita min ba'di mauti, setelah kematian datang kepada kita. Ila qabrihi, di mana di kita digiring ke kubur kita. Illa alladzi kana ya'mal, kecuali amal kita masing-masing. Ibu kan udah sholat subuh tadi ya. Perkara besar udah ibu laksanakan. Tapi bisa jadi Bu, yang diterima amal ibu justru karena hadir peringatan haul, duduk baca maulid, baca tahlil, mana bacanya lengkap banget tadi. Sampai berapa batang saya merokoknya? Emang ibu-ibu begitu mantap, lengkap. Gitu. Makanya saya kalau ngajar beneran ibu-ibu, kenapa? Nanya dikit bayaran berani. Bapak nanya panjang, giliran bayaran bubar. Ibu-ibu mantap dah, ya, 7 majelis, 7 seragam. Ibu senang, suami ibu susah nafas. Tang lagi, tang lagi. Tapi nggak apa-apa bakal iba. Gitu ya. Iya. Biar gimana menang dah lo. Naik motor aja lo menang, gue kalah. Saya naik kanan belok kiri. Kita marah, masih bagus gue bisa naik motor. Lu kan laki, gue kebanyakan dia kayak perasaan bisa kan gitu. Kayak perasaan gerodokan, udah dah nyerahin. Iya dah hebat gitu. Jadi gak ada yang nemenin kecuali amal. Sholat subuh udah, gak taunya kebaikan yang diterima Allah urusannya sepele. Kita duduk hadir haul baca maulid, ada minuman, ada makanan. Ini luar biasa nih. Ini haul insya Allah mabrur. Kenapa saya bilang mabrur? Kata guru saya, Allah yarham Ki Fahrudin Masturo, salah satu pimpinan di pondok pesantren Al-Masturiyah di Par Sukabumi. Alhamdulillah, kajian saya Al-Masturiyah. Ustaz, apa artinya? Sama dong. Jadi kata Ki Fahrudin Masturo, ciri haul yang mabrur bukan haji doang, bukan umroh doang. Itu tibil kalam wa it'ami to'am, ada nasihat, ada makanan. Nah ini kita nasihat dapat makanan. Tentang berkat lain lagi kan. Makanya apa yang disuguhin makan. Makanan orang undang haul, insya Allah yang undang ikhlas. Makanan orang pemurah obat. Makanan orang kulit penyakit. Makanya jangan bergaul sama orang kulit. Orang kulit kita bergaul nggak ada berkahnya. Gelar mubarok nggak ada berkahnya. Kita mampir ke rumah orang kulit ngopi, pulang sakit berobat habis 90. Padahal kopi cuma goceng. Keluar kita 85 kan begitu. Orang dulu nyebutnya 85. Makanya ada orang kulit lagi makan nasi pakai gurame sama timun sama sambal kacang. Tetangganya 3 orang ngintip. Kata yang 2 orang gini, lu pura-pura bertamu dia, pengen tahu dipindahin gak tuh guramenya. Yang satu bertamu nih, Assalamualaikum. Itu si kulit lagi makan, dengar ada yang salam kaget, refleks dia jawab, Waalaikumsalam. Yang 2 masih ngintip.
Bener aja gurame yang dimakan dipindahin ke atas lemari. Akhirnya yang tersisa di bawah tinggal sambal kacang sama timun sama nasi. Akhirnya singkat cerita 3 orang itu tamu. Kata sepulit tuh main ke sini, iya nih mau silaturahim. Kata tamunya lagi makan ya. Kata pelit kok tahu itu ada nasi nempel di pipinya. Oh iya kata pelit sialan ketahuan dari situ. Akhirnya pelit karena nggak enak ngomong gini. Gimana kalau kita makan bareng? Kata tetangganya nggak usah ngerepotin, nggak enak saya nggak apa-apa. Cuman pakai nasi doang, sama timun sama sambal kacang. Kata tetangganya, ya udah kalau emang ikhlas nggak apa-apa dah. Kata pelit masih jalan di mau. Ngobrolan ceritanya sambil makan. Salah satu tamu ngomong gini, tadi kita lagi jalan kemarin ada empang di Kuras. Kata sebelah empang di mana? Itu yang di sebelah selatan. Ikannya gede-gede dah. Ikan apaan kata sebelah? Ikan gurame. Gedenya kayak apa? Yang di atas lemari. Jadi ingetin, nasihatin dari kita ya. Palaya sahabat. Itu udah pakai lan, menasabkan kepada fi'il mudhari. Amil nawasib kan ada an, lan, izan, kai. Ada 10. Pan nawasibu asyaratun. Kalau kita ngaji nahwu gitu. An menasabkan kepada fi'il mudhari. Makanya nggak bisa dibaca yashabu. Palay yashaba. Al-insana jadi maf'ul, maka tidak akan pernah sekalipun menemani kepada manusia. Kalau kita ngaji nahwu nggak bakal kesasar, kalau kita ngaji sorot nggak bakal kesasar. Yang bikin kita salah baca gara-gara kita nggak ngaji nahwu, nggak ngaji sorot. Ibu-ibu mah nggak usah ngaji nahwu dah, kemana paham belum keburu mati kan begitu. Yang penting paham aja dah gitu. Jadi kalau ada lam itu artinya tidak, lam artinya tidak, la artinya tidak. Cuma tidaknya beda posisi. Kalau la tidak, lam tidak, tidaknya masih mau. Kalau lam bener-bener kagak. Contohnya begini, lu mau makan bakso enggak? Enggak. Begitu dibeliin, yang ngebeliin belum habis, dia udah habis duluan. Itu namanya nggak mau pakai la tuh dia. Artinya tidaknya masih bisa dinego. Tapi kalau lan total nggak bisa dinego, harga mati. Makanya di Quran ada tuh walan tardo ankal yahudu walan nasoro. Kenapa pakai lan? Artinya Allah ingetin nggak bakalan redo, benar-benar nggak redo kepada kamu siapa? Al Yahud, orang-orang Yahudi, wan nasoro dan orang-orang Nasrani. Hatta tattabi amilatahum, sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak demen. Ada yang baca doa, amin, amin, dengar amin pusing. Orang Yahudi, Nasrani nggak demen dengar orang baca maulid, sebab dia nggak bakalan pernah ridho. Udah pakai lan. Nah ibu-ibu sekalian, kata penyair walan palaya sahabat, benar-benar nggak akan menin kepada manusia setelah kematian kecuali amal. Makanya pertahankan amal kita. Jangan sampai kita di dunia bawa amal banyak, di akhirat muflis, kere, jadi gembel, belum nikah. Kita ngomong, ya Allah, amal saya kan banyak. Tahajud saya, baca Quran saya, hadir ke majelis ilmu, belum ngurusin rumah, ngurusin anak, belum ngurusin suami. Kenapa? Kok di akhirat habis amal saya? Ternyata gara-gara kita nggak pandai jaga amal. Kita memang hadir ke majelis ilmu, tapi kita asik ngegosip. Kita bangun tahajud, tapi kita selalu musuhin tetangga. Kita rajin baca Quran, cuman mulut kita ini selalu gibah, fitnah, bohong. Ibu-ibu, tukang tempe mulia, kerjaan sederhana tapi mulia. Tukang tahu sederhana tapi mulia. Dia keliling kampung, tempe, tahu. Kalau tukang bohong, siapa yang mau beli, Bu? Keliling kampung teriak bohong, banyak mau beli. Makanya orang kalau ngomong bohong sekali akan disusul oleh kebohongan berikutnya. Contohnya, kita main ke rumah saudara kita di daerah Bandung. Begitu sampai rumah saudara ditanya, naik bis ya ke sini? Iya. Emang belum punya mobil? Ada sih, padahal nggak punya mobil. Bilangnya ada, punya. Berarti kan udah bohong. Kenapa nggak dibawa? Lagi rusak, tuh 2 kali bohong. Emang rusak apaannya?
kayaknya radiatornya bocor. 3 kali bohong. Terus didandanin nggak? Didandanin di bengkel. 4 kali bohong, orang mobilnya kagak. Berapa hari di bengkel? Ada kali seminggu. 5 kali bohong. Emang mobilnya mereknya apaan? Kijang. 6 kali bohong. 1 kali bohong akan disusul oleh kebohongan berikutnya. Hancur amalnya karena sering bohong. Hancur amalnya karena nggak pandai jaga lisan. Makanya hati-hati. Amsik lisanaka anil khalqi la tazkurhum illa bi khair. Jaga lisan kamu dari makhluk Allah. Jangan kau bicarakan mereka makhluk Allah kecuali yang baik-baik. Cuman jarang, kadang-kadang kita ngomongin kebaikan orang jarang. Yang asik tuh ngomongin kejelekan orang. Wah seru lah tuh. Beli sayuran 15 menit, jadi 30 menit, 15 menit, gosip. Sambil beli sayuran, sambil cerita, lakinya mah kawin lagi ya. Yang ngatu nyawa, dia lakinya mah jangan orang kambing itu bedakin doyan, begitu ngomong. Yang dari jauh angkat rok, apaan sih, dia mau tahu aja. Tuh. Ibu-ibu sekalian jangan. Kadang-kadang kita hadir ke majelis ilmu, teman kita pakai cincin mata, kita melihat mulai usil mulut kita. Kita bilang sama teman kita, lu lihat lu, dari tadi garuk palak mulu kan. Itu ngasih cincin, ngasih lihat kita cincin itu dia ngasih lihat, sebenarnya palaknya kagak gatel. Cuman biar kita tahu kalau dia makin cincin. Jadi anak mulut kita. Temannya nyaut, lu tahu dari mana? Istilahnya dia sampai begitu, alah selama ini kalau nggak pakai cincin nggak sering garuk pala dia. Sekarang nggak pakai cincin garuk mulu. Temannya yang aku nyawa, itu juga belum tentu. Mama di belakang apa? Lu tau dari mana? Gue pernah lihat di buka biru gitu. Kacau. Yang lainnya setelah perempuan pelaki ya. Awas, hati-hati. Jangan sampai itu terjadi. Capek kita beramal di dunia, bangkrut sampai akhirat. Jadi gembel di dunia aja nggak enak, apalagi jadi gembel di akhirat. Tuh. Ya kan? Bohong, sombong, wibo. Yang namanya iblis tuh maksiatnya nggak banyak. Mana tuh sombong? Diabadikan di Quran oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Kalau mau tukang ngaji begitu, ayat dipotong nyambung nyamber kayak kompor nasi goreng panas. Iblis maksiatnya 1, sombong. Yas'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis merasa lebih hebat daripada Nabi Allah Adam. Gak mau sujud. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api ya Allah. Kau ciptakan Adam dari tanah. Mana mungkin api tunduk dengan tanah. Iblis ngelihat Nabi Adam, tapi nggak lihat siapa yang perintah sujud kepada Nabi Adam. Nah, makanya ibu-ibu, kita ini pertarungan sengit hidup di dunia. Saking sengitnya dunia ini sampai ada syair di kitab Ta'lim mau ta'lim. Dia dunia aqallu minal qalil wa asyiquha adallu minaz zalil. Dunia itu kecil dari yang kecil, sedikit dari yang sedikit. Udah dikit dari yang sedikit. Kayak apa dikit itu dunia. Wa asyiquha, asiknya dunia azallu minaz zalil, hina daripada yang hina. Ada orang kehilangan duit sedih, kehilangan sholat subuh nggak sedih. Yang parah lagi ada orang kehilangan duit 20.000. Abangnya ngomong gini, kenapa dek lu ngomong duit hilang bang 20? Udah jangan duit sedihin. Gimana nggak sedih bang? Duit segitu-gitunya. Akhirnya abangnya bilang, dikasih 50.000 sama abangnya. Kalau orang yang bersyukur bilangnya apa? Alhamdulillah. Yang hilang 20, yang datang 50. Tuh. Kalau orang serakah di dunia lain ngomongnya, aduh kalau yang 20 nggak hilang jadi 70 nih, bego kan begitu. Yang dicari yang 20, nggak disyukurin yang 50. Nah, jadi kembali kubur tempat kita. Dulu aneh masih kumpul sama ibunya sama ayahnya. Kita semua masih kumpul sama ayah kita sama ibu kita.
Termasuk saya dulu kumpul sama ibu saya, Ustazah Haja Neneng Salaman. Iya, saya anak Haji Neneng gitu. Haji Neneng Kalibata, Ngurubin. Saya masih kumpul sama Haji Azhari, ayah saya. Sekarang udah nggak ada. Waktu zaman ibu saya masih ada, Yasin Fadilah dia apa? Ya, ibu saya meninggal, saya coba baca Yasin Fadilah ngapalin. Alhamdulillah, nggak hafal. Ternyata nggak semudah itu ngapal Yasin Fadilah. Ibu saya satu kitab. Kadang-kadang subuh, malam dia bangun baca Yasin, lampu mati terus aja dibaca. Ternyata hafal Yasin Fadilah. Ibu saya hafal Maulid. Makanya kita masih ada ibu, sayangin. Kalau udah nggak ada, nyesel. Gitu. Dulu ibu saya pernah ngomong. Saya biasa ngomong ke ibu saya, Bu, jalan-jalan ya Bu. Kita ke puncak, kata ibu saya, lah, kita sewa mobil Bu. Ngapain kalau udah beli baru ibu mau? Kan sewa saya juga yang bayar. Nggak mau ibu saya. Saya punya mobil, ibu saya udah kagak ada. Saya punya rumah, ibu saya udah kagak ada. Dulu ibu saya ngomong, lu nggak boleh pindah dari rumah bos. Kalau lu pindah rumah lu kecil, nggak usah, mendingan lu di sini. Apalagi lu ngontrak, kecuali rumah lu gede. Sekarang saya punya rumah gede, ibu saya udah kagak ada. Mau pergi haji, saya ngomong sama ibu saya, Bu, doain aku biar bisa berangkat haji. Ibu saya bilang, kalau udah waktunya lu berangkat. Ternyata Allah ngasih saya lebih dari sekali. Bolak balik saya ke Tanah Haram. Berapa kali saya melaksanakan haji, bayar kagak dibayarin. Hotel Mekah saya udah hafal semua yang bintang 5. Hilton udah kenyang saya tidurin, Intercon udah kenyang saya tidurin, Pullman, Zam-Zam, Movenpick, Fairmont yang kadang-kadang dipanggil Hotel Fir'aun. Udah kenyang saya tidurin. Sampai hotel yang odong-odong kuncinya begini, ceklek udah juga sih. Ya kan? Sebab ada seorang bapak anak jenderal berangkat umroh, tinggal di Movenpick, bapaknya marah-marah ke anaknya. Kenapa? Sebab lift yang dipencet ini yang buka ono, pusing bapaknya. Akhirnya minta hotel yang pakai kunci, ceklek begitu. Saya bilang, Pak udah bayar mahal, nggak apa-apa. Dicariin hotel yang murah. Kata bapaknya apa? Ini baru hotel, begitu. Dia demen kuncinya begini, ceklek begitu. Doa ibu saya bolak-balik Tanah Haram. Doa ibu saya bolak-balik umroh. Nah itulah pentingnya orang tua. Makanya yang masih ada orang tua sayangin. Jangan pada pelit sama orang tua. Jangan orang tua masih ada sehat kita nggak peduli, begitu sakit anak baru pada peduli. Yang bawain anggur, yang bawain apel, yang bawain nasi padang, akhirnya kenyang sampai yang nungguin. Makanya ada yang sakit, yang meninggal duluan yang nungguin, begitu banyak anak. Apal itu apal. Yang nungguin makan terus kayak penampungan gitu. Akhirnya kejang tewas gitu. Orang tua kita udah kagak ada. Suatu saat kita pun akan begitu. Makanya saya sengaja ajak anak saya, dia mau ke UIN, ayo ikut kami dulu ceramah. Gitu. Karena saya mau ke UIN, makanya saya ceramahnya pakai celana. Ya kan pakai baju koko. Masa saya pakai sarung ke UIN kan begitu. Saya ingetin belajar benar. Dan saya ingetin anak-anak saya, Abi nggak perlu kamu pintar, yang penting punya akhlak. Kenapa? Setiap orang yang punya akhlak pasti pintar. Setiap orang yang pintar belum tentu punya akhlak. Emang yang korupsi orang tolol. Gak tanggung-tanggung, kalau maling yang pakai linggis paling nyolongnya nggak seberapa. Yang bahaya kan maling pakai dasi. Modal otak, pulpen, tanda tangan, triliunan keluar. Beres. Alasannya apa? Kami bukan korupsi, tapi kami mencari rezeki dengan cara yang berbeda. Bego kan begitu. Bilang aja nyolong. Nah makanya anak kita ajaran itu masalah akhlak. Sebab Imam Hasan Al-Basri sampai bikin pernyataan, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang gak punya adab, gak punya ilmu. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri wa huwa min akabiri tabi'in, salah satu ulama dari angkatan tabi'in. Itu bukan main-main. Akhlak. Dulu kita kalau ada tamu nggak berani nyumat makanan.
yang ada di meja itu. Cuma kalau kita camat orang tua kita diemin, tahu kamu pulang, harus dibikin buat. Kalau sekarang, dulu orang tua lagi ngobrol di depan rumah, kita muter lagi belakang. Kalau sekarang enggak, tangannya sempit kan begitu. Dulu apa? Dulu orang tua ngomong kita diam nunduk, sekarang orang tua ngomong dipelototin, ngomong mulutnya. Iya. Dulu kita dibangunin sholat subuh, bangun. Anak sekarang kadang-kadang beda. Orang tuanya bilang bangun sholat subuh, kalau nggak sholat subuh tahu ke neraka. Jawabannya apa? Enak banget di neraka atau ketemu artis. Begitu. Jadi bisa konser bareng. Kadang-kadang orang tua ngomong habis sholat subuh jangan tidur. Ntar kalau tidur rezeki itu dipatok ayam. Anaknya jawab, potong aja ayamnya, nggak bakal matok rezeki kita kan begitu. Itu kan dimatok gara-gara masih hidup. Ada aja yang dikantin. Makanya yang penting akhlak. Kenapa ibu-ibu mau hadir ke majelis ilmu? Kenapa ibu-ibu membaca maulid? Kenapa ibu-ibu undang haul datang? Karena akhlak. Kenapa? Wah aneh haulin orang tuanya. Akhlak. Kalau nggak punya akhlak, nggak mungkin ingat orang tuanya. Makanya itu yang pertama ajarin akhlak. Orang sehebat apapun ilmunya kalau nggak punya akhlak, nggak berilmu. Orang ilmunya nggak banyak, dia berakhlak, akhirnya masyarakat mau ngaji sama dia, mau nggak mau dia akan sorogan. Dia belajar lagi tanpa sadar ilmunya nambah. Tahlil itu nggak sembarangan, walaupun kelihatannya gampang. Kalau bukan ahlinya repot. Bawa bapak nggak ahli tahlil berantakan, ibu-ibu nggak ahli tahlil berantakan. Makanya ada orang tahlil, goblok semua yang hadir. Kebetulan yang ahli tahlilnya nggak ada di tempat. Ada anak muda, karena pakai BHS, baju pokoknya keren, ditarik aja. Nih, ini orang pintar nih. Padahal anak muda itu baru tumben ikut tahlil dan baru tumben jadi orang benar. Cuman karena sarungnya BHS aja. Akhirnya dipaksa mimpin tahlil karena udah kepepet, nggak bisa ngelak. Akhirnya mau tuh anak muda mimpin, cuman dia bingung gimana ya mulainya. Akhirnya dia bilang, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai tahlil. 1, 2, 3, la ilaha illallah. Berhentinya bingung dia. Berhenti gimana nih? Akhirnya dibangun aja di jalan, kata yang hadir, wah tahlil model baru nih pakai jalan. Baris semua, la ilaha illallah. Anak muda ini, aduh bengkek masih ngikutin aja lagi kan begitu. Akhirnya dilihat empang, dilompat aja itu biar lah jamaah udah dah kalau urusan empang itu nggak ikut dah kan gitu. Itu tahlil sederhana tahlil, nggak tahu ilmunya bahaya. Nah, jadi kembali ibu-ibu sekalian, yang udah siang saya singkat aja. Aitul qabro muhisan, walaysa ma'il muhisan. Ingat, dikubur nggak ada yang nemenin kecuali Allah. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa aku tinggalkan semua kedudukan jabatan, harta? Ra'aitu tariqan tawilan, ay masabatan ba'idatan bil akhirah wa laysa ma'izan. Saya melihat perjalanan akhirat panjang sementara tidak ada bekal bersama. Makanya saya berusaha banyakin bekal akhirat. Kalau perjalanan dunia panjang, perjalanan akhirat lebih panjang lagi. Ibu-ibu saya tanya, ibu Jakarta Solo, Jakarta Semarang, Jakarta Kalimantan, Jakarta Makassar, kalau nggak bawa bekal bingung nggak? Apalagi dunia akhirat, kalau nggak bawa bekal gimana? Sedangkan akhirat tempat abadi, mukmin sejati, tempat sebenarnya bukan dunia ini. Mukmin sejati tempat sebenarnya kampung akhirat. Kalau dunia tempat sebenar-benarnya, tempat sejati nggak mungkin. Akhir hidup manusia titelnya almarhum atau almarhumah. Makanya di makam kan Indonesia almarhum, almarhumah. Walaupun banci pernah ikut ziarah sama kiai, nanya, kiai itu kenapa sih di batu kuburan ada tulisan almarhum, almarhumah? Kata kiai itu almarhum kalau laki-laki yang dimakamin, kalau almarhumah perempuan, kalau saya belum aluminium. Ya kalau banci dia laki maksa jadi perempuan, nggak ada perempuan dia laki aluminium. Perjalanan panjang, nggak bawa bekal, bingung. Di dunia kita berangkat dari satu tempat ke tempat lain, nggak bawa bekal, bingung gimana di akhir. Makanya persiapkan diri kita. Haul jadikan nasihat, tahlil 7 hari jadikan nasihat, tahlil 100 hari jadikan nasihat. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adham, aku tinggalkan semua kedudukan
kerajaan, kekuasaan. Ra'aitu dibilang ra'aitu qabla muhisan wa ra'aitu jabbaro qadiyah. Yang ketiga kata Syekh Ibrahim bin Adam, aku melihat Al-Jabbar, Allah zat yang maha gagah, qadiyan menjadi hakim. Walaysa li hujjatun, sementara tidak ada alasanku di hadapan Allah. Sendiri dikubur pasti, perjalanan panjang akhirat pasti, persidangan di mana Allah hakimnya pasti bakal kita lakukan. Di dunia ini pengadilan boleh kita main-mainin. Kadang-kadang musang bisa jadi domba karena dipakai dulu domba. Tapi di pengadilan di mana Allah hakimnya, musang akan kelihatan musang, domba akan kelihatan domba. Yang benar bakal kelihatan.